warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan terus kita lihat latihan bagaimana kita selalu membentuk jiwa yang bersih yang ada dalam tubuh kita ini. Karena pada akhirnya orang yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti di akhirat adalah mereka yang kata Allah dalam surah Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu sebagai hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Semoga jiwa kita ini merupakan jiwa yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menjadi tema kajian kita pada kultum yang singkat ini adalah surah An-Nahl ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, siapa saja yang beriman, siapa saja yang beramal saleh, melaksanakan amal saleh, min zakarin bagi dia laki-laki, atau unsa ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu, maka pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan hayatan berupa kehidupan thayyibatan yang baik. Kemudian wala najziyannahum, dan sungguh pasti kami akan memberikan balasan untuk mereka ajrahum berupa ganjaran bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik ganjaran dari amal perbuatan yang dulu selalu mereka lakukan ketika hidup di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk bagaimana Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam menguraikan ayat ini. Beliau mengatakan, man 'amila shalihan, siapa yang melaksanakan amal saleh. Amal saleh di sini Bapak hadirin, ini tidak hanya hubungan kita dengan Allah, tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah berupa beribadah, salat, berinfak, tidak hanya itu saja. Akan tetapi amal saleh ini mencakup dua arah. Yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kemudian juga memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Maka tidak heran ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang dia itu shaimatun fil nahar, dia berpuasa di malam, di siang hari, kemudian dia beribadah di siang hari. Akan tetapi dia masuk neraka fi hiratin habasatha, karena seekor kucing yang ia tahan, lalu kemudian kucing ini mati di dalam kelaparan. Maka kata Nabi, dia adalah wanita yang masuk ke dalam neraka. Ini merupakan sebuah hadis barangkali yang sering kita dengar, bagaimana kucing saja ketika kita tidak punya muasyarah, tidak punya perlakuan yang baik terhadap kucing, itu menyebabkan seorang wanita yang rajin beribadah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Apalagi kita menyakiti saudara-saudara kita, apalagi menyakiti manusia, apalagi dia adalah seorang yang beriman. Tentu
itu lebih dari azab Allah kepada orang yang menyakitinya. Maka hadirin, ternyata amal soleh itu tidak hanya mencakup perbuatan dalam bentuk ibadah saja, jadi juga menjaga perbuatan-perbuatan atau pergaulan kita sesama manusia. Beramal soleh itu juga merupakan salah satu daripada makna dari sebuah keadilan. Ini sebagaimana katakan dari Ibnu Arabi, adil itu apa hadirin? Adil itu adalah ada tiga dia macam adil itu. Al-adlu ma'allah, adil kepada Allah. Kemudian wal-adlu ma'a nafsi, adil kepada diri sendiri. Wal-adlu ma'a ghairihi minan nas, kemudian adil kepada manusia. Adil kepada Allah Subhanahu wa taala itu maknanya adalah kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu adil namanya. Kemudian ada wal adlu ma'an nafsi, adil kepada diri sendiri. Apa maksud adil kepada diri sendiri itu? Maknanya adalah bagaimana kita itu jangan sampai mencelakakan diri kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Itulah adil namanya. Kalau kita jaga diri kita dari melakukan perbuatan buruk, berarti kita telah adil kepada diri kita. Kemudian wal adlu ma'a ghairihi, kemudian adil kepada orang lain, yaitu tidak memakan haknya, tidak menzalimi, itu adil kepada orang lain. Maka kalau umpama ada tiga kriteria ini pada diri kita, maka barangkali kita sudah dikatakan man amila salihah, sudah dikatakan sebagai orang yang beramal saleh. Dan zakarin aw unsa, tidak pandang bulu, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Cuman sebaik apapun amal soleh yang kita lakukan, maka tetap yang menjadi kunci atau kunci yang paling intensitas itu adalah keimanan. Sebaik apapun amal itu kalau tidak beriman, maka tidak berguna amalan itu. Fabiqa a'malu, maka amalannya akan sia-sia. Kuncinya adalah keimanan. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang sangat menarik, yaitu hadis idza jatama'a ahlun nar wa man syaa'a min ahli al-qiblah. Ketika penduduk neraka itu dan juga sebagian dari ahli kiblat, yaitu orang yang beriman, masuk ke dalam neraka, maka orang penduduk yang masuk neraka itu dari kalangan orang kafir musyrik itu berkata kepada orang yang beriman yang masuk ke dalam neraka, alam takunu muslimina min qabl, bukankah kamu ini adalah dulu seorang muslim? Kenapa engkau ini masuk ke dalam neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar dialog antara penduduk neraka ini, yaitu antara kaum kufar, orang musyrik dengan orang yang beriman yang masuk ke dalam neraka. Maka langsung pada saat itu Allah mengutus malaikat untuk menyuruh mengeluarkan orang yang ada di dalam neraka dari kalangan orang mukmin itu. Maka ketika orang musyrik itu melihat orang mukmin yang masuk neraka itu dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam surga, maka pada saat itu rubbama yawaddu alladzi kafaru law kanu muslimin. Andaikan aku ini dulu juga seorang muslim, tentu kami pun juga orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Barangkali yang berbahaya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk neraka selama-lamanya ini yang sangat berbahaya. Mungkin boleh jadi kita ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dulu kan. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini mesti diingat daripada orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan selama-lamanya di situ. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keimanan ini, kita tidak boleh menganggap sepele. Kenapa demikian? Kadang-kadang kita ini selalu merasa diri kita ini sudah menjaga keimanan kita. Padahal sebenarnya mungkin ya kita sudah sedikit demi sedikit telah merusak keimanan itu. Maka kita setiap hari harus introspeksi diri, melihat hati kita, apakah kita ini benar-benar betul-betul menyatakan keimanan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beramal saleh? Itu Allah akan berikan dua ganjaran. Yang pertama adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini kalau kata Syekh Al-Mu'tawi Asy'ari, ini kaitannya adalah dengan ganjaran pahala di dunia. Allah beri dan kehidupan baik. Kehidupan baik itu tentu tidak hanya selalu diartikan sebagai uang, harta yang banyak, itu tidak.
Karena ada yang lebih daripada itu, yaitu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Di usia yang masih muda mungkin kesehatan ini tidak menjadi problem bagi kita. Tetapi mungkin ketika usia telah bertambah, kita selalu antusias, sangat sensitif dengan kesehatan. Itu bagi orang yang sudah tua. Maka ternyata kesehatan itu merupakan rezeki yang paling mahal. Lebih daripada itu, hayatul thayyibah itu adalah ketenangan hati. Orang kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati, apapun model pakaian ini dia pakai, apakah dia kaya atau apakah dia ini sebenarnya secara material, finansial adalah orang yang tidak berkecukupan. Tapi kalau diberi ketenangan hati, maka selesai seluruh perkara. Diberi oleh Allah kehidupan baik, selesai seluruh urusan. Kemudian ini pahala di dunia, Allah beri ketenangan. Yang kedua adalah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu pahala dunia telah disebutkan oleh Allah bagi orang yang beramal saleh. Sedangkan pahala di akhirat wala najziyannahum, sungguh pasti kata Allah, kami ini akan memberikan ganjaran kepada dia berupa pahala yang lebih daripada amalan yang lakukan ketika dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka cita-cita yang paling tinggi itu bukan menjadi siapa atau menjadi apa, tidak. Tapi cita-cita yang paling tinggi itu adalah bagaimana kita ini menjadi hamba yang saleh sebenarnya. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang saleh, ini cita-cita yang paling tinggi. Itu mungkin bahasa seperti ini sudah tidak terlalu kita pedulikan menjadi anak yang saleh. Nah, sebenarnya ini bahasa yang sangat hebat. Karena kalau saleh maka selesai urusan dia di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita punya anak, tidak usah kita cita-cita jadi polisi atau tentara, tidak usah itu. Yang pertama adalah cita-cita menjadi seorang saleh. Selesai urusan dunia ini dan juga urusan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Coba kita bayangkan bagaimana kisah Nabi Yusuf dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika Allah berbicara tentang ganjaran dunia yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Allah berkata, "Yatabawwa'u minha haitsu yasha, nusibu bi rahmatina man nasha." Nabi Yusuf itu karena kesolehannya, karena budi pekertinya, kehambaannya yang begitu hebat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabarnya luar biasa. Maka Nabi Yusuf itu pada akhirnya di tengah-tengah penderitaan yang begitu hebat yang beliau hadapi, tapi penuh dengan keimanan. Maka apa konsekuensi atau apa pahala yang Allah beri? Di dunia Allah beri yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nabi Yusuf ini diangkat oleh raja pada saat itu sebagai menteri yang mengurus urusan logistik pangan bangsa Mesir pada saat itu. Allah beri dia posisi yatabawwa'u, boleh mengambil posisi manapun yang ia inginkan. Nah, itu mana yatabawwa'u minha haitsu yasha itu ada yatabawwa'u. Jarang orang yang seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan kalau kita lihat bagaimana perkataan beliau, qala ja'alni ala khazainil ardh, wahai Tuhan Raja, jadikan aku ini sebagai orang yang mengurusi urusan pangan atau perbendaharaan di bidang pangan, logistik Mesir. Enggak ada orang seperti itu. Orang kalau memang yakin kepada dirinya, maka boleh dia mengkampanyekan dirinya. Tapi rata-rata orang sekarang itu mengkampanyekan dirinya dalam untuk menipu rakyat. Tapi Nabi Yusuf tidak. Ternyata boleh. Kata Syekh Wahab Asrain itu, orang yang memang yakin dengan kualitas dirinya, maka dia boleh mengkampanyekan dirinya, mau jadi anggota DPR atau yang menjadi bupati boleh, kalau dia yakin. Tapi sekarang ini orang mengkampanyekan dirinya bukan berdasarkan keyakinan, tapi berdasarkan fulus atau uang. Nah, itu kebanyakan. Cuma mereka malu saja untuk mengungkapkan itu. Kemudian Allah SWT, ketika Allah SWT berbicara tentang pahala yang diberikan oleh kepada Nabi Yusuf, Allah bahasanya wal ajrul akhirati akbar. Namun walaupun begitu hebatnya anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, namun pahala akhiratnya akan dia dapatkan tentu lebih besar lagi. Maka hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari khutbah kita pada siang hari ini adalah mari kita mensolehkan diri kita, berupaya untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi kita mesti harus menanamkan bahwasanya tujuan hidup kita di dunia ini adalah menjadi hamba yang saleh. Semoga keuntungan sekali ini memberikan faedah kepada kita. Apabila ada kekurangan, itu datang dari diri kami sendiri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.